Assalamualaikum. Kita bertemu lagi ya. Sekarang kakak akan bercerita tentang cerita daerah. Yaitu kakak akan bercerita dari daerah Sumatera Barat, dari Padang. Judul ceritanya yaitu Malin Kundang. Daripada lama-lama, sekarang kakak akan mulai bercerita ya. Adik-adik tolong dengarkan dengan seksama. Oke. Di suatu desa terdapat satu keluarga yang hidup kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau yang meninggalkan istri dan seorang anaknya yang bernama Malin Kundang. Selamat pagi, Bu. Aku pergi memancing dulu ya. Selamat pagi, Malin. Baiklah, hati-hati ya. Malin termasuk anak yang sangat giat. Sejak kecil, Malin selalu membantu ibunya menangkap ikan untuk makan sehari-hari. Ibu, lihat, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu akan masakkan tumis ikan kesukaan kamu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia kasihan melihat ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk pergi merantau membantu ibunya. Keesokan harinya, bersama nahkoda yang baik hati, Malin pun pergi berlayar untuk merantau, dan sang ibu mengikhlaskan Malin untuk pergi. Hei, Malin, ayo kita berangkat, teriak nahkoda. Ibu, Pak nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu. Ah, iya nak, jaga diri kamu baik-baik ya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal pun pergi menjauh meninggalkan sang ibu seorang diri di gubuk yang gelap. Setiap malam sang ibu melihat ke laut, memikirkan nasib Malin yang tak kunjung memberi kabar. Waktu pun terus berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup sendiri. Malin pun tidak pernah memberi kabar tentang kepulangannya. Suatu hari, sang ibu pergi ke pasar. Ikan yang segar ya, Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo silahkan dibeli. Ikan segar, badan bugar. Begitu kata penjual ikan. Ikan segar. Dulu Malin suka sekali makan tumis buatanku. Aku sangat rindu dia. Di jalan pulang, ibu melihat nahkoda yang membawa Malin waktu itu. Itu kan Pak nahkoda. Pak nahkoda. Oh, Ibu Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Malin sekarang sudah berhasil, Bu. Dia sekarang menjadi saudagar yang kaya raya. Dan ia juga telah mempunyai istri. Oh iya, aku dengar esok ia akan berlabuh ke sini. Mendengar beritanya, sang ibu terlihat sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Malamnya, ibu memasak tumis ikan kesukaan Malin. Ibu memasak yang sangat banyak. Lelah pun dia hiraukan, karena esok ia akan bertemu dengan Malin. Akhirnya, sang fajar pun terbit, hari di mana Malin kembali ke tanah kelahirannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Terlihat kapal Malin yang sangat besar dan megah. Malin pun turun, menginjakkan kakinya kembali di kota kelahirannya. Dari kejauhan, sang ibu berteriak, Malin, Malin.
Kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Malin sangat kaget. Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentah lusuh itu suamiku? Itu bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Bukan, dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tadi sangka Malin mendorong ibunya hingga terjatuh. Aku tidak punya ibu sedekil kamu. Sudah istriku, ayo kita pulang. Ternyata kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang sedang menangis bercucuran air mata. Sang ibu tidak menyangka anak yang dari kecil ia rawat berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang anakku, aku mohon keadilan. Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Seakan-akan Tuhan langsung mengabulkan doa sang ibu. Kapal Malin yang megah, yang besar itu hancur dihantam badai. Istrinya pun meninggal karena tertimpa tiang kapal, dan Malin terlempar ke pesisir pantai dengan lusuh tidak berdaya. Itu Malin pun langsung tersungkur. Malin pun bersujud dan berkata, "Ya Tuhan, maafkan aku. Aku ingin bertemu dengan ibu. Ibu, maafkan anakku." Tapi kata maafnya terlambat. Sedikit demi sedikit badan Malin menguras, hingga akhirnya ia bersujud dan seluruh badannya menjadi batu. Nah adik-adik, cerita Malin Kundang sudah selesai. Kita bisa ambil pelajaran ya dari cerita si Malin Kundang ini. Karena Malin yang tidak mau mengakui ibunya yang telah merawat dia dari kecil hingga ia besar, jadi dia dikutuk menjadi batu. Pelajarannya, adik-adik semua tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh berbicara yang keras kepada orang tua ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita si Malin Kundang ini. Kita bertemu di cerita yang selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.